Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya itu tadi gua ada jelasin, close above below itu cuma continuation bias, wick above dan wick below itu cuma potensi reversal. Cuman tetap harus dibarengi dengan konfirmasi. Nah, contoh di 4 jam atau 1 jam strukturnya yang tadi gua liatin di sini, kalau semisal di sini wick below itu biasanya dari 4 jam ini kan daily ya. Kalau misal daily candle close kayak gini, itu biasanya dari 4 jam juga adanya market structure shift di 4 jam atau 1 jam. Biasanya pas market lagi kuat turun, masih close below, close below, close below gitu. Atau di dalam 4, kalau di 4 jamnya itu internal eksternal gitu. Nah, biasanya kalau misal di sini week below, biasanya di 4 jam juga adanya dukungan MSS, market structure shift, atau potensi reversal. Nah, kalau misal adanya reversal seperti ini, berarti wick below ini dikatakan valid, karena di 4 jam juga mendukung adanya MSS gitu dari strukturnya. Ada struktur yang gagal gitu, yang tadinya bearish, tapi struktur high yang di sini diambil, otomatis ini market structure shift. Baru dikatakan itu valid wick below dari daily candle gitu. Tapi kalau misalnya di sini gak ada apa misalnya close-nya week below kayak gini. Week below kayak gini. Tapi dari 4 jamnya itu masih kuat ke atas kayak gini. Kayak masih di link range-nya itu masih dari sini sampai sini nih. Sampai sini. Tapi di 4 jamnya itu masih di sini di link range-nya. Nah, tapi di daily candle itu udah week below. Tapi dari 4 jamnya itu gak ada dukungan potensi reversal gitu. Gak ada MSS dulu kayak gini. Masih di dalam dealing range yang masih bearish gitu. Nah, kalau misal kayak gini, ini kan berarti gak selaras ya 4 jam sama daily-nya. Daily-nya udah week below, tapi dari 4 jamnya itu gak mendukung untuk lanjut ke atas gitu. Harusnya kan higher price kalau week below gitu, tapi gak mendukung dari 4 jamnya. Nah, kalau misal kayak gini, biasanya next candle dari daily itu bakal turun lebih jauh biasanya. Walaupun di situ dia close week below, tutup week di bawah, tapi dari 4 jamnya gak mendukung, masih kuat ke bawah, ya berarti next candle-nya itu bakal turun lebih jauh biasanya dari daily candle gitu. Jadi week below yang ini gagal. Jadi potensi reversalnya itu gagal karena gak ada dukungan dari 4 jam atau dari struktur 1 jamnya gitu. Karena dari 4 jamnya itu masih kuat ke bawah gitu. Masih pergerakan move internal eksternalnya masih ke bawah gitu. Kayak gitu. Jadi itu cara kita tahu mana yang gagal atau enggaknya gitu. Harus selaras gitu. Kita harus cek daily kalau misalnya kita daily ada week below, tapi kita harus konfirmasi sama struktur 4 jam atau 1 jam gitu untuk konfirmasi bahwa ini beneran reversal atau enggak gitu. Kayak gitu. Sama juga ya, ini kebalikannya ya. Kalau misalnya di sini dia quick above, tutup quick di atas, tapi di 4 jamnya itu eh, gak ada gak ada yang namanya market structure shift, gak ada dukungan buat lanjut ke bawah gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dari 4 jamnya itu masih kuat ke atas, kayak range-nya terakhir masih di sini sampai ke sini, tapi di daily itu masih um, tapi di daily udah week above, udah tutup week di atas, gak mendukung kan berarti 4 jam sama daily gitu. Daily udah week above, udah tutup week di atas, tapi dari 4 jam itu masih kuat ke atas. Berarti ya ini gak selaras gitu. Biasanya yang 4 jam itu bakal tetap lanjut kuat ke atas biasanya. Next candle-nya juga biasanya bakal higher price lagi biasanya gitu. Bakal continuation gitu. Kayak gitu. Dan ini sering terjadi ya. Makanya harus adanya gabungan ke 2 time frame. Daily 4 jam atau 1 jam. Untuk konfirmasi MSS gitu. Kayak gitu ya. Nah sekarang kita nyari contoh di chart langsung ya. Kita nyari contoh di chart langsung. Kita bahas yang close below sama close above dulu gitu. Kita contoh chart di mana USDJP ya mungkin ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini lihat. Kita replay. Di sini kan candle daily yang ini yang terakhir, ini kan masih close below.
Tapi next candle daily-nya tuh dia inside bar ya. Dia gak jelas arahnya gitu yang candle hari Rabu ini. Tapi next candle-nya tuh ini juga masih inside bar, tapi next candle-nya itu impulsive move ke atas. Yang berarti ini close above. Yang ini juga close above, ini sama juga sebenarnya. Tapi biasanya kan dari next candle daily sebelumnya kan. Next candle yang ini kan candle yang ini kan di break body close ke atas. Yang berarti kan bias kita bisa expect next candle itu bakal naik lebih tinggi juga gitu, next candle daily-nya gitu. Nah, kita cek. Nah, iya benar kan? Bukan benar ya, tadi kan dia mau replay. Nah, lihat contohnya kayak gini gitu. Kalau misalnya di sini close above, berarti kan higher price next candle-nya. Berarti yang candle ini bakal naik lebih tinggi gitu. Lihat di sini dia langsung continuation bias kan. Lanjutin trennya gitu. Nah, kita cek dari 4 jamnya juga atau 1 jamnya gitu. Kita cek. Biasanya ada dealing range atau struktur yang mendukung gitu. Untuk continuation dari si daily candle tadi. Nah, lihat. Tadi kan next daily candle tadi di sini kan. Yang close below-nya, close above-nya. Nah, ini sama ini. Tapi kita fokus yang ini aja. Karena ini daily candle sebelumnya gitu. Yang di break body. Gitu. Nah, lihat. Di 1 jam itu dia mendukung nih. Yang ini yang terakhir tadi ya. Ini yang terakhir. Di sini close above. Close above. Tutup body ke atas. Nah. Agak atas. Agak. Nah, close above kan di sini. Oke. Nah, kita kalau misal di sini kalau misal di sini close above, bukan yang ini ya, yang ini close above-nya. Kita kurang fokus. Ini close above-nya. Berarti kan next candle itu yang berarti candle yang ini kan bakal continuation kan, bakal naik lebih tinggi. Kita bisa cek di struktur 1 jamnya. Kita udah dapat bias nih. Di sini close above, candle yang ini tutup body ke atas, berarti kita expect next candle yang ini bakal continuation ke atas. Nah, caranya kita tahu itu dari struktur 4 jam atau 1 jam. Cari aja yang paling jelas strukturnya gitu. Kalau misal dari 4 jam itu kurang mendukung, kurang jelas ya arahnya. Ini kan kurang jelas nih. Dia tetap naik ke atas kan pas dia close above. Nah, kita cek 1 jam. Biasanya di 1 jam biasanya lebih jelas. Nah, lihat ada struktur internal eksternal gitu. Dealing range-nya main di sini gitu. Lihat dealing range high, dealing range low. Dealing range high, dealing range low. Terus yang terakhir di sini dealing range high, dealing range low gitu. Jadi mendukung gitu. Adanya struktur yang mendukung dari kedua time frame gitu. Daily dan 1 jam. Kalau yang ini gitu. Ada juga yang daily sama 4 jam, tapi kalau yang ini kan lebih jelasnya tuh di 1 jam gitu. Lihat di sini ada dealing range, main kan di sini kita bisa masukkan. Setelah kita tahu tadi daily candle gitu. Di sini kan daily candle-nya kalau sebab ya udah kita manfaatin dari struktur 1 jam ya gitu. Untuk kita trade internal dan eksternal, kita manfaatin dealing range ini gitu. Di sini kita bisa trade sampai dia fail dari close above-nya. Lihat, next candle lagi di sini lihat. Kita hapus lagi. Di sini kan tetap ini anggapannya walaupun di sini dia agak close body, gak tutup body ke atas, tapi ini kan tutup wick-nya. Harusnya kan ini wick above kan, tutup wick di atas. Tapi sebenarnya ini tetap anggapannya close above. Harga bakal tetap higher price. Kenapa? Cara kita taunya ini bakal tetap higher price gimana gitu. Caranya ya cek tadi di time frame 1 jam. Apakah di 1 jam emang masih kuat ke atas atau enggak. Nah, kalau kita cek di 1 jam masih kuat ke atas kayak gini, ini kan masih main nih. Dealing range-nya tuh masih main dari sini sampai sini. Terus dari sini sampai sini gitu. Ini masih main dealing range gitu. Harga di struktur 1 jam itu masih mendukung ke atas gitu. Yang berarti ini tetap anggapannya close above walaupun di sini close-nya itu weak gitu. Nah, jadi kalau misalnya close weak tapi dari 1 jamnya mendukung ke atas, berarti harga bakal naik lebih tinggi gitu. Gak harus di sini dia close weak, gak harus dia close body, tapi kalau close body itu lebih bagus ya, kayak gini close body itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misal
close week kayak gini, ini kayak kita masih ragu. Nah, kita cek di 1 jam gitu. Kalau misal 1 jamnya itu masih mendukung ke atas, ya berarti itu anggapannya tetap dari daily candle close above, tetap body ke atas itu. Harga bakal naik lebih tinggi gitu. Jadi pentingnya kita cek kedua time frame gitu. Kalau misalnya kita anggapnya itu langsung MSS gitu. Ini 4 jam juga bagus banget tuh lihat ya. Sama aja sebenarnya 4 jam 1 jam tuh. Jadi kalau misalnya kita anggapnya ini langsung week above, week above, tutup week di atas, harga bakal turun lebih rendah ke bawah, potensi reversal. Tapi dari 1 jamnya itu belum ada konfirmasi buat lanjut ke bawah kayak gini. Itu ada kemungkinan ya harga bakal fail gitu. Yang tadinya kita anggap dari daily candle kayak week above, tapi dari 1 jamnya ini masih strukturnya masih jalan ke atas, ya berarti kita lebih tahu kan arahnya gitu. Dari 1 jam ke daily, dari daily ke 1 jam itu masih mendukung ke atas gitu. Sebaliknya juga sama aja sebenarnya. Kalau semisal mau cek yang versi biris, ini kan masih bullish ya. Ini kebanyakan bullish. Nah kayak ini nih masih biris. Ini kan dia close below. Tapi ini ini ya. Nah ini kan dia sini contoh ya close below. Daily candle yang ini di break sama candle hari Senin itu di break tutup body ke bawah. Yang berarti ini close below. Oke. Nah berarti potensi next candle itu bakal lower price kan, harga bakal turun lebih jauh gitu. Next candle itu kita bisa expect dia bakal turun lebih jauh gitu untuk continuation bias. Oke, nah di sini kan kita cek tuh dia turun lebih jauh dan kita cek berarti kita trade di candle yang ini kan sebelum dia close kan. Ini udah close kan. Ini hanya contoh aja. Kita cek di strukturnya di 4 jam atau 1 jam gitu. Kita cek di 4 jam untuk lihat contohnya. Nah, lihat 4 jam ini dia turunnya agresif banget ya. Gak ada range yang dia retracement sampai ke premium diskon, tapi strukturnya itu mendukung ke bawah. Walaupun di sini dia gak retracement sampai ke diskon ya dari struktur 1 jamnya. Dia langsung impulsif move ke bawah gitu. Tapi tetap kan konteks dari daily-nya itu sama 1 jam mendukung ke bawah gitu. Ya walaupun ini buat kita entry itu emang sulit sih. Karena kalau kita nentuin dealing range gitu, ini agak sulit juga kalau misalnya kita narik dealing range high. Lalu sini kita misal mau nunggu dia retracement sampai ke premium, tuh lihat. Dia gak nyentuh kan, dia gak retracement sampai premium, dia malah continuation kan, gak retracement sampai premium gitu. Jadi itulah perlu konfirmasi. Jadi kita harus pantengin sih. Tapi ya lebih enak itu kita ngambil sell itu pas dia retracement sampai ke premium kan. Baru kita target sampai ke external range low gitu. Dealing range-nya masuk gitu. Tapi sebenarnya kalau ada konfirmasi di sini ya bisa juga kita tetap dapat sell-nya kan, target sampai sini gitu. Tapi kalau kita mau agresif, misalnya kita ada key level di atas, tapi gak ketek kan ujung-ujungnya. Jadi mending pakai konfirmasi gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita contoh ke yang week below sama week above yang tadi gue jelasin di sini. Itu kan tadi gue contohnya sama itu kan tadi gue contohin close above sama close below. Nah, sekarang kita contohin yang week above dan week below. Yang tadi gue jelasin ini potensi reversal kalau semisal ada candle kayak gini. Ini ya ini CRT lah, CRT low di sweep gitu. CRTTS. Ini potensi reversal. Asalkan ada konfirmasi yang tadi gue jelasin, adanya MSS kayak gini gitu. Baru ini dikatakan valid MSS gitu. Ini sebaliknya juga ini. Week above, tutup week di atas, ini potensi reversal untuk turun lebih jauh gitu. Oke. Nah, kita contoh tadi di USDJP lagi. Tadi ada contohnya gue lihat. Nah, ini. Nah, ini. Nah, lihat di sini. Nah, ini kan harusnya ini kan di sini next candle Senin itu di break atau gak hari Selasa Jumat ini di break tutup body ke bawah kan. Harusnya next candle-nya itu dia bakal turun lebih jauh kan. Week below lagi. Close below. Tapi harusnya kan next candle-nya kita bisa expect dia bakal turun lebih jauh gitu. Tapi di sini kan next candle-nya itu tutup week ke atas.
Gak bisa close candle di bawah, gak bisa close below lagi gitu. Malah tutup wick ke bawah di sweep dan balik ke range gitu. Tutup wick di sini. Dan ini jadi wick below. Yang tadi gue jelasin kalau misal ada candle kayak gini dari daily, itu ada potensi market bakal reversal dari 4 jamnya gitu. Ini bakal ada potensi reversal dan kita bisa expect kalau misal udah week below kayak gini, kita bisa expect next candle daily itu bakal higher price, harga bakal naik lebih tinggi karena kan ini potensi reversal kan. Habis week below berarti kan kita bisa expect di sini bakal close above kan. Next candle itu bakal naik lebih tinggi gitu. Nah, tapi nggak sembarangan harus kita expect kayak gini. Kita harus dibarengi dengan strukturnya dari 4 jam atau 1 jam ya. Apakah ada konfirmasi dari week below ini atau enggak gitu. Kalau semisal nggak ada, berarti invalid gitu. Nah, kita cek. Nah, lihat di 1 jam 4 jam itu mendukung. Ini week below, terus dibarengi dengan adanya struktur shift atau market structure shift gitu. Ini kan lihat pas masih biris high, low, high, low, high, low. Harusnya kan kalau mau biris itu dia turun ke retracement baru turun lebih jauh kan. Tapi bedanya yang ini di break, high yang ini diambil. Yang berarti ini tandanya market structure shift kan. Di sini MSS. Berarti week below di sini itu dikatakan valid dari daily candle gitu. Kenapa? Karena adanya keselarasan ya atau ada dukungan dari konfirmasi LTF-nya itu di 4 jam atau 1 jam. Ini kan 1 jam. Sebenarnya sama juga kalau dari 4 jam juga mendukung ini adanya MSS gitu. Berarti ini close below week below tutup week di bawah. Ini bisa jadi potensi reversal karena adanya dukungan dari 4 jam dan 1 jam gitu. Nah, kita bisa expect baru dari daily candle. Kita bisa expect next candle itu bakal dia higher price, harga bakal naik lebih tinggi gitu dari daily candle gitu. Nah, kita bisa cek ya habis ini. Nah, lihat kan? Di sini dia baru mulai di sini close above kan. Yang tadi gue bilang kalau misalnya week below itu reversal terus konfirmasi dari 1 jam mendukung. Berarti udah potensi besar gitu karena adanya dukungan dari MSS dari 4 jam 1 jamnya gitu. Berarti ya ini udah probabilitasnya bakal tinggi gitu. Next candle itu bakal higher price, harga bakal naik lebih tinggi. Di sini baru close above kan. Baru di sini mulai lagi close above. Nah, di sini dia akumulasi dari next candle ya. Cuman kan ini udah MSS gitu. Ini hanya contoh aja buat kalian tahu gitu arah candle daily selanjutnya itu bakal kemana gitu. Oke. Nah ini kan lihat yang tadi gue bahas. Masa habis reversal dia reversal lagi kan. Ini kan dia week below terus tiba-tiba next candle kan udah close above harusnya kan higher price tapi candle yang ini di sweep ya. Dan malah close week di atas. Yang berarti ini kan harusnya ini week above kan. Tutup week di atas. Harusnya kan ini reversal kan harusnya MSS ke bawah. Tapi kenapa naik lebih tinggi gitu. Nah, cara kita tahu yang tadi gue jelasin. Kalau misalnya di sini week above tapi gak adanya dukungan dari 4 jam atau 1 jam buat lanjut turun ke bawah, berarti ini week above-nya invalid. Yang berarti ini week above-nya hanya retracement biasa dari 4 jamnya biasanya gitu. Nah, kita cek 4 jam ya. Nah, kalau kita cek 4 jam atau 1 jam atau ke 4 jam aja, 1 jam aja deh. Lihat di sini kan dia baru break, harusnya kan di sini close below, Tadi kan di sini dia di sweep kan. Terus next candle-nya tuh week above tadi. Week above tutup week di atas. Tapi lihat kalau dari 4 jam atau 1 jam ini 1 jam ya. Dari struktur 1 jamnya tuh gak ada yang mendukung buat lanjut turun ke bawah. Yang ada range terakhir itu dari sini sampai ke sini gitu. Yang ada ini hanya retracement biasa sebelum dia naik lebih tinggi gitu. Jadi gak selaras dong berarti kan. Harusnya ini turun lebih jauh karena udah ada week above, tutup week di atas, potensi reversal ke bawah. Tapi pas kita cek 4 jam atau 1 jam dari strukturnya itu gak mendukung. Hanya retracement biasa dari 1 jamnya gitu. Hanya retracement biasa ke internal untuk lanjut ke eksternal gitu. Gak kayak yang sebelumnya tadi yang di bawah sini gitu. Kalau yang ini kan week below terus dibarengi dengan adanya MSS. Kalau yang ini week above tapi kalau kita cek 1 jamnya itu hanya retracement biasa. Berarti itu invalid gitu. Week above-nya itu
invalid di sini. Di sini kan dia week above-nya, berarti ini dikatakan invalid gitu. Karena yang pertama ya ini dia gak hit key level apapun, gak take key level apapun. Kalau yang ini kan dia sweep kan, sweep sell side, semua sell side di sini diambil key levelnya, baru dia reversal ke atas. Dan mungkin ini juga udah take key level juga, makanya reversal. Iya, dia hit OB kan. Coba kita cek weekly. Ini kan monthly ya. Nah, ini kan FPG. Dia hit FPG, makanya potensi reversalnya besar gitu. Ini kan dia dari weekly, sama juga ini close candle, close week di bawah kan. Close week below gitu. Yang berarti potensi reversal untuk lanjut ke atas gitu. Jadi kayak gitu, cara kita tahu itu valid reversal atau enggaknya dari daily candle itu harus dibarengi dengan adanya struktur dari 1 jam atau 4 jam gitu. Jadi perlu dukungan LTF ya, daily. Tapi kalau semisal 4 jam dan 1 jamnya gak mendukung, yang berarti itu gak selaras gitu. Perlu adanya dukungan dari struktur 4 jam atau 1 jam gitu. Buat kita nentuin bahwa itu valid reversal gitu. Jadi mungkin kayak gini aja. Semoga kalian paham ya. Semoga kalian paham cara kita nentuin bias HTF untuk candle daily berikutnya gitu. Jadi caranya seperti itu. Gue biasa cara pakai kayak gini gitu buat nentuin bias dan nentuin dealing range gitu. Kesimpulannya tadi gue jelasin close above below itu cuma continuation bias dan wick above wick below itu potensi reversal gitu. Potensi reversal tadi gue jelasin itu harus hit key level kayak OB atau order block, baru wick above below itu valid dan adanya dibarengi dengan konfirmasi gitu. Dari 4 jam 1 jamnya itu ada konfirmasi MSS kayak gini dari 4 jam 1 jam strukturnya gitu. Baru dikatakan valid wick above dan wick below dan potensi reversalnya tuh mendukung. Kalau semisal ada konfirmasi. Ya, jadi mungkin kayak gini aja untuk materi hari ini. Yo, thank you ya.